Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 1. Putri Sulistianingsih NIM 195231220, 2. Faizatul Muniroh NIM 195231234, 3. Isma Kristiana NIM 205231006, dan yang terakhir yaitu Silviana Rahmadewi NIM 205231035. Di sini kita akan membahas mengenai Asset and Liability Management dalam platform Vintage serta menilai tingkat kesehatan bank bagian 1. Pembahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pengertian mengenai finance teknologi atau vintage, kemudian pengertian dari digital bank, lalu perbedaan vintage dan digital bank, bagaimana penerapan fungsi ALMA pada vintage dan digital bank, kemudian faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan bank, dan yang terakhir yaitu penilaian tingkat kesehatan bank dengan metode CAMEL. Untuk pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian finansial teknologi atau vintage. Finansial teknologi atau vintage adalah suatu penggunaan teknologi untuk menyediakan layanan keuangan baru dan lebih baik. Trakor 2022. Vintage merupakan bagian dari proses evolusi keuangan yang secara teoritis terbukti beresiko tetapi bernilai. Adapun pengertian lain tentang vintage yaitu inovasi keuangan yang diaktifkan secara teknologi yang dapat menghasilkan model bisnis, aplikasi, proses atau produk baru dengan efek material terkait pada pasar dan institusi keuangan dan penyedia layanan keuangan. Selanjutnya adalah aktivitas-aktivitas vintage dalam layanan jasa keuangan dapat diklasifikasikan ke dalam 5 kategori, yaitu yang pertama, pembayaran, transfer, clearing, dan penyelesaian atau payment, clearing, and settlement. Aktivitas ini terkait erat dengan pembayaran mobile atau baik oleh bank atau lembaga keuangan dan bank, dompet elektronik atau digital wallet, yang mata uang digital atau digital currencies, dan penggunaan teknologi buku besar terdistribusi atau distribute ledger teknologi. Untuk infrastruktur pembayaran, model ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memastikan akses konsumen yang lebih besar pada layanan jasa pembayaran serta memastikan berfungsinya sistem pembayaran dengan baik. Yang kedua yaitu deposito, pinjaman dan penanaman modal atau deposit, lending, and capital raising. Inovasi vintage yang paling umum di bidang ini adalah crowdfunding and platform pinjaman peer-to-peer atau P2P secara online, mata uang digital atau digital currencies, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu manajemen risiko atau risk management. Perusahaan vintage yang berpartisipasi di sektor asuransi atau insurtech berpotensi mempengaruhi tidak hanya pemasaran dan distribusi asuransi, melainkan juga underwriting, penetapan harga risiko, dan klaim penyelesaian. Manajemen risiko juga memperhatikan komitmen dan registrasi jaminan dan penjaminan dalam operasi kredit. Yang keempat yaitu dukungan pasar atau market support. Bagian teknologi vintage dapat menyediakan proses yang telah sederhana atau lebih efisien seperti aggregator, big data, verifikasi ID secara digital, penyimpanan data dan pemrosesan atau cloud computing, atau pelaksanaan perintah melalui kontak pintar. Yang kelima yaitu manajemen investasi atau investment management. Dimensi ini mencakup platform e-trading yang memungkinkan konsumen untuk berinvestasi secara langsung melalui komputer pada semua jenis aset, kontak pintar atau smart contract, dan inovasi vintage yang menawarkan saran otomatis atau robo-advice mengenai layanan keuangan atau penasihat keuangan termasuk manajemen investasi dan portofolio. Dan selanjutnya yaitu pengertian digital banking. Perkembangan teknologi informasi menimbulkan evolusi yang mengarah kepada layanan perbankan digital atau digital banking. Layanan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan bank kepada nasabahnya. Layanan perbankan digital adalah layanan atau kegiatan perbankan dengan menggunakan sarana elektronik atau digital milik bank.
dan atau melalui media digital milik calon nasabah dan atau nasabah bank yang dilakukan secara mandiri. Bank digital lebih kepada pemindahan layanan perbankan yang tersedia secara online tanpa harus hadir secara fisik. Pada prakteknya, tujuan perbankan digital adalah untuk mempercepat dan meningkatkan proses interaksi nasabah dengan bank. Hanya saja, ruang lingkup perbankan digital terbatas pada kegiatan perbankan konvensional pada umumnya. Proses tatap mukanya saja yang diubah menjadi proses online tanpa tatap muka. Perbedaan antara vintage dan bank digital. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyebutkan ada 5 perbedaan di antara keduanya. Yang pertama yaitu dari segi kegiatan usaha. Bank memiliki peran menghimpun dana simpanan dari masyarakat umum, menyalurkan kredit dan pinjaman dan korporasi, usaha mikro kecil menengah atau UMKM, konsumen, retail, dan menjalankan berbagai transaksi pembayaran, serta penjualan produk investasi. Vintage adalah penyedia platform berbentuk website atau aplikasi yang menjadi perantara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk melakukan transaksi pinjam-meminjam berdasarkan perjanjian melalui sistem elektronik. Yang kedua yaitu sumber dana pinjaman dan pemberi pinjaman. Bank bersumber dari tabungan, deposito, giro, modal pemilik, dan penerbit surat utang, dan yang memberikan pinjaman adalah pihak bank. Sedangkan vintage bersumber dari orang atau badan hukum yang memiliki dana dan ingin meminjamkannya kepada pihak lain, dan yang memberikan pinjaman adalah orang atau badan hukum tersebut, serta bukan perusahaan vintage. Yang ketiga yaitu resiko penyaluran pinjaman. Dalam penyaluran pinjaman, risiko akan ditanggung oleh bank, sedangkan dalam vintage ditanggung oleh pemberi pinjaman. Yang keempat yaitu kewenangan pemberian restrukturisasi. Bank yang memiliki kewenangan, sedangkan dalam vintage, pemberi pinjaman dalam hal ini pemilik dana hanya dapat memberikan restrukturisasi pinjaman setelah mendapatkan persetujuan dari pemberi pinjaman. Yang kelima yaitu pengawasan. Pengawasan atas bank sebagai lembaga kepercayaan yang menghimpun dana masyarakat. Sedangkan dalam vintage, pengawasan terhadap penyelenggaraan sebagai perantara atau platform dalam melakukan market conduct antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Penerapan ALMA pada vintage dan digital bank. Asset and Liability Management atau ALMA adalah mengkoordinasikan portofolio aset atau liability bank guna memaksimalkan struktur neraca bank dan hasil yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kebutuhan likuiditas dan prinsip kehati-hatian. Strategi aset dan liabilitas meliputi koordinasi karakteristik keuntungan atau return dan risiko atas portofolio aset dan liabilitas bank. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 77 POJK 01 atau 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi dijelaskan bahwa pelaku vintage P2P lending ada 3 yaitu yang pertama penyelenggaraan layanan atau platform, 2 pemberi pinjaman investor atau lending, 3 penerima pinjaman atau borrower. Optimalisasi bisnis UMKM dengan vintage. Vintage melakukan beberapa pembaruan agar bisnis berjalan secara optimal dan berkembang, antara lain 1. Meluncurkan standarisasi nasional di sistem pembayaran berbagi RIS dan SNAP. SNAP merupakan standar nasional yang ditetapkan BI atas seperangkat protokol dan instruksi yang memfasilitasi interkoneksi antar aplikasi secara terbuka dalam pemrosesan transaksi pembayaran. Yang kedua, menerbitkan BSPI 2025 untuk menavigasi upaya reformasi struktural perekonomian Indonesia menuju transformasi digital. Yang terakhir, BSPI 2025 adalah arah kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia untuk menavigasi peran industri sistem pembayaran di era ekonomi dan keuangan digital. Faktor-faktor penilaian TKB. 1. Profil risiko atau risk profile. 2. Good corporate governance atau GCG. 3. Rentabilitas atau earning. 4. Beban operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO. Jenis risiko yang terjadi pada perusahaan vintage peer-to-peer atau P2P lending. 1. Risiko strategi. 2. Risiko operasional. 3. Risiko fraud.
4 risiko reputasi, 5 risiko kepatuhan, dan 6 risiko hukum. Selanjutnya yaitu penilaian tingkat kesehatan bank dengan metode CAMELS. Metode CAMELS merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk menentukan suatu kondisi bank, sebagaimana tertera pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah, yang terdiri dari aspek permodalan atau kapital, aspek kualitas aset atau aset quality, aspek kualitas manajemen atau manajemen, aspek rentabilitas atau earnings, aspek likuiditas atau liquidity, aspek sensitivitas pada risiko pasar atau sensitivity to market ratio. Yang pertama yaitu permodalan atau kapital. Dalam aspek ini, yang dinilai adalah permodalan yang dimiliki oleh bank yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan kepada CAR atau Capital Adequacy Ratio yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Perbandingan rasio CAR adalah rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut resiko atau ATMR. Sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, maka CAR perbankan untuk tahun 2002 batas minimalnya adalah 8%. Bagi bank yang memiliki CAR di bawah 8% harus segera memperoleh perhatian yang serius untuk segera diperbaiki. Selanjutnya, kualitas aset atau asset quality. Dalam aspek ini, penilaian aset harus sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, yaitu meliputi komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, kualitas aktiva produktif, konsentrasi ekspor risiko kredit, perkembangan aktiva produktif bermasalah, dan kecukupan penyisihan penghapusan aktiva produktif atau PPAP. Yang kedua, kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaji ulang atau review internal, sistem dokumentasi, dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah. Rasio-rasio tersebut dapat dilihat dari neraca yang telah dilaporkan secara berkala kepada Bank Indonesia. Matriks kriteria peringkat komponen KAP. Jika rasio KAP 1 kurang dari sama dengan 2 berada di peringkat 1. Jika rasio 2 kurang dari KAP 1 kurang dari sama dengan 3% berada di peringkat 2. Jika rasio 3% kurang dari KAP 1 kurang dari sama dengan 6% berada di peringkat 3. Jika rasio 6 kurang dari KAP 1 kurang dari sama dengan 9% berada di peringkat 4. Dan jika rasio KAP 1 lebih besar dari 9% berada di peringkat 5. Selanjutnya yaitu manajemen. Manajemen adalah kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada Bank Indonesia atau pihak lainnya. Merkusiwati 2007 dalam penelitiannya menggambarkan tingkat kesehatan bank dari aspek manajemen melalui rasio net profit margin atau NPM. Alasannya karena seluruh kegiatan manajemen suatu bank yang mencakup manajemen umum, manajemen risiko, dan kepatuhan bank pada akhirnya akan mempengaruhi dan bermuara pada perolehan laba. Matriks kriteria peringkat komponen NPM. Jika rasio NPM lebih besar dari 100% berada di peringkat 1. Jika rasio 81% kurang dari sama dengan NPM kurang dari 100% berada di peringkat 2. Jika rasio 65% kurang dari sama dengan NPM kurang dari 81% berada di peringkat 3. Jika rasio 51% kurang dari sama dengan NPM kurang dari 66% berada di peringkat 4. Jika rasio NPM kurang dari 51% berada di peringkat 5. Selanjutnya yaitu ada profitabilitas atau earning. Penilaian aspek rentabilitas merupakan aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan. Kemampuan ini dilakukan dalam suatu periode. Kegunaan aspek ini juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Bank yang sehat adalah bank yang jika diukur secara rentabilitas terus berada dan meningkat di atas standar yang telah ditetapkan. Komponen-komponen yang dinilai dalam aspek rentabilitas adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pencapaian return on assets atau ROA, return on equity atau ROE, net interest margin atau NIM, dan tingkat efisiensi bank. Yang kedua yaitu perkembangan laba operasional, diverifikasi pendapatan,
penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya, dan prospek laba operasional. Berikut merupakan matriks kriteria peringkat komponen ROA, matriks kriteria komponen ROE, matriks kriteria komponen NIM atau NOM, dan matriks kriteria komponen peringkat BOPO. Selanjutnya yaitu likuiditas atau liquidity. Suatu bank dapat dikatakan liquid apabila bank yang bersangkutan mampu membayar semua hutangnya, terutama hutang-hutang jangka pendek. Dalam hal ini, yang dimaksud hutang jangka pendek adalah simpanan masyarakat seperti simpanan tabungan, giro, dan deposito. Dikatakan liquid jika pada saat ditagih, bank mampu membayar. Komponen-komponen yang dinilai dalam aspek ini adalah yang pertama, rasio aktiva atau pasiva liquid, potensi maturity mismatch, kondisi loan to deposit ratio atau LDR, proyeksi cash flow, dan konsentrasi pendanaan. Yang kedua yaitu kecukupan kebijakan dan pengelolaan likuiditas atau Assets and Liabilities Management atau ALMA, akses kepada sumber pendanaan dan stabilitas pendanaan. Berikut merupakan matriks kriteria komponen LDR. Yang terakhir yaitu sensitivitas terhadap risiko pasar. Penilaian ini dimaksudkan untuk menilai kemampuan keuangan bank dalam mengantisipasi perubahan risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar. Penilaian sensitivitas atas risiko pasar dilakukan dengan menilai besarnya kelebihan modal yang digunakan untuk menutup risiko bank dibandingkan dengan besarnya risiko kerugian yang timbul dari pengaruh perubahan risiko pasar. Hasil penilaian terhadap analisis Camel kemudian dituangkan dalam bentuk angka yang diberikan bobot sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Bobot nilai ini diartikan sebagai nilai kredit. Dari bobot nilai ini dapat dipastikan kondisi suatu bank. Batas minimal dan maksimal untuk menentukan predikat suatu bank dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Berikut merupakan tabel nilai kredit penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan metode Camels. Dan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.